ini kita akan membahas materi yang bertema tentang bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Materi kali ini mengajak kita memahami bagaimana cara menghadapi tantangan pergaulan masa kini, di mana kita sadar bahwa banyak anak-anak remaja atau anak muda yang sudah hilang batasan dalam pergaulannya. Materi kali ini akan membahas bagaimana kita seharusnya bertanggung jawab untuk diri sendiri dan memberi batasan atas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Nah, seperti apa tantangan hidup masa kini? Banyak sekali persoalan yang bisa menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehidupan yang jauh daripada iman dan hanya fokus kepada apa yang menjadi keinginan daging, hingga kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, terutama dalam penggunaan media sosial, di mana di sana banyak berita hoaks atau berita yang tidak benar. Di sana orang bisa saling lempar komentar-komentar terhadap suatu informasi yang tidak benar, bahkan sampai mencaci maki satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi salah satu pengaruh penyalahgunaan dalam media sosial. Sering sekali remaja di masa kini menggunakan akun media sosial tidak lagi untuk hal positif, tetapi hal yang negatif, di mana semua konten-konten yang diupload adalah konten-konten yang sia-sia. Saya mau bertanya untuk kita semua, apakah dalam pergaulan kita sudah baik? Apalagi dalam konsep media sosial di masa sekarang yang semakin banyak anak-anak muda membuat konten-konten di luar nalar, konten-konten yang tidak sama sekali berbobot atau membangun iman. Nah, jika berbicara melalui media sosial, banyak juga anak-anak muda rusak karena media sosial ini. Ini adalah sebuah pengaruh negatif dalam penyalahgunaan media sosial. Banyak remaja yang mengira pergaulannya sudah membawa pengaruh baik. Ternyata tidak. Banyak yang pergaulannya yang sudah di luar batas, bahkan sampai menyakiti satu dengan yang lainnya. Ini disebut sebagai pergaulan yang toksik, yang bisa merusak tali pertemanan atau tali persaudaraan satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sebenarnya kita bertingkah laku dalam kehidupan pergaulan masa kini? Yang pertama, panggilannya untuk tidak serupa dengan dunia. Panggilan merupakan salah satu ajakan atau undangan kepada seseorang untuk berkarya tentang kebenaran yang daripada Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita tidak serupa dengan dunia ini. Bagaimana konsep tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Dalam konsep pergaulan masa kini, kita tidak lagi menjadi anak-anak muda yang bergaul bebas seperti hubungan seks, seperti merokok atau apapun yang bisa merusak diri kita. Tetapi kita berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki empati, memiliki akal budi, sebagaimana Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Allah. Maka kita harus mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita dituntut untuk menyadari apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Sudah selayaknya kita dipercayakan untuk menerima, melayani Tuhan. Kita harus merespon panggilan Tuhan itu dengan penuh sukacita, bukan dengan berat hati, karena memang kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Bicara tentang media sosial yang
kita sering pakai, ternyata media sosial bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya media sosial ini bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Banyak sekali anak-anak muda yang salah menggunakan sosial media ini hanya hal yang tidak seharusnya. Misalnya membuat konten yang tidak membangun ataupun sia-sia. Padahal banyak sekali konten positif yang bisa membangun dan bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya kita bisa berbagi kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi renungan singkat, khotbah-khotbah singkat, di mana itu bertujuan untuk membangun iman dan karakter kita dibentuk karena kebenaran tersebut. Dan banyak sekali lagi konten yang positif yang bisa kita gunakan untuk membangun dan bisa berguna bagi banyak orang. Nah, ketika kita sudah menyalurkan konten-konten positif, banyak orang yang bisa menonton dan memperoleh berkat kapanpun dan dimanapun bisa diakses dengan mudah. Melalui konten ini banyak orang yang semakin bertumbuh imannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan." Nah, apapun yang kita lakukan, bahkan di saat kita minum, bahkan di saat kita makan, apapun yang kita lakukan harusnya itu kita fokus lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, anak-anak Tuhan dibenarkan melakukan sesuatu yang sia-sia, melakukan sesuatu yang berpengaruh negatif untuk sekitar kita. Tapi kita untuk menjadi saksi, menjadi contoh bagaimana karakter Kristus. Bahas tentang menjadi garam dan terang di media sosial. Nah, menjadi garam dan terang ini merupakan tugas penting bagi orang-orang yang percaya. Bahkan ini harusnya menjadi gaya hidup untuk kita anak-anak Tuhan. Menjadi garam dan terang adalah kata yang sederhana, sulit ditekan, karena banyak sekali anak-anak muda Kristen yang tidak melakukan tugas ini. Karena malah banyak anak muda zaman sekarang yang terjerumus sebagai orang-orang yang berpengaruh negatif sekelilingnya, terutama dalam media sosial yang kita bahas saat ini. Banyak sekali orang-orang yang menyebarluaskan berita-berita hoaks, ujaran kebencian, saling bully satu sama lain melalui komentar-komentar dalam sebuah konten. Menjadi garam di media sosial berarti menjadi agen pencegah penyebaran konten negatif seperti berita hoaks, ujaran kebencian atau bully satu dengan yang lain. Justru kita beri raya melalui konten positif yang sudah kita ciptakan, mendidik, menginspiratif, dan menghibur. Bagaimana konsep menjadi terang? Menjadi terang berarti menerangi kegelapan, menunjukkan jalan atau menyingkapkan yang tersembunyi. Role model dalam menebarkan kebenaran dan kebaikan serta menginspirasi orang lain untuk bertindak positif. Kita sebagai anak muda Kristen harusnya menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Cara mempraktikkan menjadi garam dan terang di media sosial, salah satunya adalah kita sebagai sumber informasi yang terpercaya atau membagikan konten yang bermutu. Salah satunya adalah renungan singkat. Jadi kita bisa berbagi dengan sangat mudah melalui media sosial kita tanpa harus bertemu langsung, tetapi semua orang bisa lihat, semua orang bisa menjangkau dan seterusnya, sehingga memberi dampak bagi banyak orang,
menginspirasi bagi banyak orang, atau bahkan banyak konten-konten lain yang bisa kita gunakan. Jadi kali ini tentu sangat jelas mengingatkan kita untuk lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial dan teknologi lain yang kita gunakan untuk memperoleh berbagai sumber informasi. Nah, dalam materi ini anak muda sekarang lebih dalam berperilaku, apalagi di zaman semakin canggih dan kaya teknologi. Kita harus menanamkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan malah fokus apa yang kita inginkan, tetapi kita boleh berperilaku, dan melalui perilaku kita banyak orang yang diubahkan, sehingga kita menjadi saksi, kita menjadi role model sebagaimana karakter Kristus. Harus bijak dalam menciptakan pergaulan, apalagi di masa sekarang. Kita harus bijak bagaimana kita menjauhkan diri dari hal-hal negatif, bagaimana kita menjauhkan diri dari hal yang tidak Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita lakukanlah panggilan Tuhan ini segenap hati, bukan dengan berat hati atau merasa bahwa ini beban untuk kita, tetapi kita harus menjadi anak muda yang berbeda dari dunia ini. Baiklah, materi kita cukup sampai di sini. Ingat, untuk anak-anak muda, kita harus menjadi saksi Kristus untuk dunia ini, karena kita sudah dijadikan segambar dengan Tuhan. Maka dari itu bijaklah dalam bergaul dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan.